Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Sebelumnya perkenalkan saya Beden Yenda yang bertugas pada hari ini Ibu. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Destri ya Ibu. Untuk bapaknya sendiri? Tuan A Ibu. Iya, untuk alasan datanya kesini karena apa Ibu? Sebenarnya saya KUA Ibu. Nah untuk persyaratan menikah itu kami harus datang ke puskesmas terlebih dahulu Ibu. Oh iya. Sebelumnya kalau boleh tahu usianya berapa Ibu? Saya 25, calon pasangan saya 26. Untuk alamatnya di mana? Di Sokaraja. Ini kalian untuk bapak maupun ibu ini merupakan pernikahan keberapa? Pertama Ibu. Oh, sama-sama pertama Ya. ya. Baik Ibu, kalau boleh itu saya akan ini ya Bu menjelaskan karena kedatangan ibu dan bapak terkait dengan syarat KUA. Nanti saya akan memberikan KIE perkawinan sehat. Kiranya apakah bapak ibu berkenan? Berkenan ya Bu. Baik, jika ibu berkenan nanti saya akan menjelaskan selama 10 menit ya Ibu. Nanti ada sesi terkait dengan saya afirmasi terkait dengan apa yang saya jelaskan seperti itu. Nah sebelumnya, apakah bapak ibu sudah tahu apa itu perkawinan sehat? Belum Ibu. Sama-sama belum ya. Nah sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwasanya perkawinan sehat merupakan suatu kondisi ketika calon pengantin baik dari pria maupun wanita ini dalam kondisi yang secara fisik, kemudian mental, sosial, dan ekonomi ini siap menjalani untuk kehidupan berumah tangga seperti itu. Nah perkawinan sehat ini bertujuan untuk kayak menciptakan keluarga yang harmonis seperti itu. Nah ini tuh sesuai dengan Undang-Undang ya Ibu nomor 1 tahun 1974. Kemudian untuk ada 4 pilar nih dari perkawinan sehat sendiri. Yang pertama, kesehatan fisik, di mana ini akan dilakukan pemeriksaan pranikah. Terus apakah untuk pemeriksaan laboratorium sudah dilakukan? Belum Ibu. Nah jika belum nanti bisa langsung ke ruang lab ya Bu, langsung untuk menemui ruang lab untuk pemeriksaan laboratorium. Kemudian terkait dengan pola hidup sehat. Nah untuk bapak ibu sendiri, apakah bapak merokok? Iya Bu. Iya. Kemudian apakah minum minuman keras? Tidak. Oh tidak. Kemudian dari ibu juga apakah merokok? Tidak Ibu. Oh iya, terkait dengan itu. Nah untuk persiapan pranikah ini, nah untuk ibu sendiri ini diwajibkan untuk minum tablet FE asam folat karena ini untuk persiapan kehamilan. Nah kalau boleh tahu apakah dari bapak ibu akan merencanakan terkait dengan untuk ketika menikah langsung ingin punya anak atau bagaimana? Iya Bu. Oh iya, berarti nanti bisa langsung ini. Nah maka untuk pola hidup sehatnya perlu dijaga. Terus kemudian untuk menstruasinya apakah ada hambatan, tantangan? Sejauh ini aman sih Bu. Oke, baik. Kemudian terkait dua kesehatan mental. Nah kesehatan ini berarti kesehatan secara fisiologis. Nah baik dari bapak ibu emang sudah memang niat untuk menikah muda atau bagaimana? Oh sudah siap ya. Kemudian terkait dengan kesehatan reproduksi, terutama terkait hak reproduksi. Nah bapak maupun ibu yang memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, mendapatkan informasi, dan juga terkait dengan nanti perencanaan terkait dengan anak. Nah itu masuk di hak reproduksi seperti bapak ibu tadi ini. Maka bapak ibu sudah paham kan bahwasanya bapak dan maupun ibu ini memiliki hak terkait dengan kesehatan reproduksi. Kemudian kesehatan secara sosial. Nah ini terkait dengan hubungan antara keluarga bagaimana, baik dari pihak bapak ibu, dari pihak pria maupun wanita, apakah sama-sama merestui atau bagaimana? Merestui. Oh iya. Kemudian untuk pelayanan kesehatan, nah ini sebelum hamil nih ibu, karena perencanaan nanti setelah menikah tidak menunda, maka ini tuh sesuai dengan Permenkes ya nomor 7 tahun 2014 bahwasanya ini terkait dengan prakonsepsi, tujuannya untuk mempersiapkan perempuan ya dalam menjalani nanti kehamilan seperti itu. Ketika kehamilan juga nanti dihasilkannya ketika persalinan ini itu memperoleh bayi yang sehat, kemudian tidak ada komplikasi baik dari ibu maupun bayi seperti itu. Kemudian kemarin
kemarin sudah ke KUA ya, sudah mendapatkan bimbingan, betul. Kemudian ini kemarin KUA berarti di bulan menikahnya nanti di bulan apa berarti? Di bulan Agustus ya, Bu. Agustus, berarti betul lah ini udah di bulan Juni ya. Mei akhir. Oke. Nah, ternyata dari bimbingan konseling kan emang disuruh ke sini ya, Bu. Nah, tujuannya untuk apa? Sebelumnya Bapak Ibu tahu nggak? Kenapa sih nggak langsung di KUA udah cukup? Kenapa harus ke puskesmas? Tahu nggak, Bu? Kurang paham sih, Bu. Nah, itu tuh tujuannya ini nanti ketika Bapak maupun Ibu ini terjadi adanya masalah kesehatan, nantinya itu bisa dicegah maupun nanti diobati sebelum menikah. Kemudian juga mempersiapkan baik dari calon suami maupun dari istri ini untuk mempersiapkan secara fisik dan mentalnya dalam menempuh kehidupan yang berumah tangga seperti itu. Kemudian untuk pelayanan kesehatan sebagai catin ini sesuai dengan peraturan nomor 61 tahun 2014 bahwasanya terkait dengan kesehatan reproduksi, kemudian Permenkes nomor 7 tahun 2014 terkait dengan pelayanan kesehatan semasa sebelum hamil, kemudian Inpres nomor 1 tahun 2017 terkait dengan gerakan masyarakat hidup sehat terkait pola hidup sehat sebelum menikah. Tuh. Kemudian terkait dengan MUU di KKBN menyebutkan bahwasanya pelaksanaan bimbingan baik perkawinan bagi calon pengantin ini untuk meningkatkan ketahanan dan juga kesejahteraan dalam berumah tangga seperti itu. Kemudian apa aja sih yang perlu disiapkan ya Bapak Ibu terkait dengan perkawinan secara sehatnya gitu. Kemudian terkait dengan terkait pencegahan infertilitas, tahu nggak Bu, Pak Bu? Nah kan Bapak Ibu kan merencanakan nanti setelah menikah mau langsung hamil. Nah biasanya ini tuh terkait dengan balik lagi ke pola hidup sehat. Nah infertilitas ini berarti kayak pasangan yang menikah sudah beberapa tahun kemudian tidak menggunakan kontrasepsi, melakukan hubungan seksual pria maupun pria dengan wanita, nah ternyata ini belum mendapatkan kehamilan. Nah ini disebut dengan infertilitas Ibu. Nah untuk mencegah infertilitas maka harus pola hidup sehat, germas, balik lagi, tidak merokok. Nah Bapak nanti dikurangi yang rokoknya, kalau bisa tidak merokok seperti itu Pak. Kemudian kalau boleh tahu terkait dengan Bapak Ibu apakah punya ini kondisi kesehatan riwayat baik dari Bapak maupun Ibu terkait mungkin ada anemia? Pernah cek? Belum cek ya? Belum. Nanti kita cek. Kemudian infeksi TERS, hipertensi, tadi tensinya normal ya Bapak Ibu. Kemudian di keluarga apakah ada diabetes? Nggak ada Ibu. Nggak ada. Kemudian ada ini untuk ini screening nanti ada terkait penyakit menular seksual. Nah ini perlu saya tanyakan, mohon maaf mungkin ini kalau Bapak Ibu berkenan ya, karena menjawab dipersilakan, kalau tidak ya nggak apa-apa. Sebelumnya Bapak maupun Ibu sudah pernah melakukan hubungan seksual? Belum ya Ibu, Bapaknya juga ya. Oke. Nah ini juga mempengaruhi terkait dengan penyebaran ya infeksi virus seperti itu, penyakit menular seksual. Kemudian di perskenal juga terkait dengan nanti ketika ibu ini hamil ya, nanti langsung hamil. Nah ini juga perlu dicek ini terkait dengan pencegahan stunting. Stunting itu apa? Berarti kondisi bayi ketika pertumbuh kembangnya ini tuh tidak sesuai atau mengalami seperti malnutrisi seperti itu, sehingga itu mempengaruhi tumbuh kembang si bayi nantinya gitu. Nah di proses ini juga perlu adanya pencegahan kekerasan, ini perlu. Nah jika terjadi KDRT nih, kita nggak tahu ya, karena baik dari segi bapak maupun ibu harap melapor, jangan hanya diam. Nah itu bapak ibu mulai mempunyai terkait dengan itu punya wewenang, punya hak seperti itu.
bagaimana Ibu dari hal yang saya jelaskan, apa kamu udah dipahami? Udah ibu, sudah paham. Iya, jika sudah ada paham, apa bisa dijelaskan kembali? Dalam perkawinan sehat itu, sebelum menikah itu ada edukasi dari bidan terlebih dahulu, terus ada cek lab terlebih dahulu untuk memeriksa kelainan kesehatan di kita berdua, terus juga ada hak-hak kita sebagai istri dan sebagai suami juga untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Terus saya juga sebagai istri mendapat hak untuk terkait jumlah anak, terkait penggunaan KB, begitu ibu. Baik. Apakah ada yang ditanyakan terkait dengan perkawinan saat Cukup, ini? Ibu. Untuk ini, insya Allah semoga langgeng ya, komunikasinya berjalan baik, semoga lancar di pernikahannya. Mohon dipersiapkan nanti baik bapak ibu. Nanti jangan lupa ya untuk yang perempuan minum tablet FE yang sempat. Untuk yang bapak mohon dikurangi terkait dengan merokoknya. Kemudian untuk pola istirahatnya harus istirahat cukup, makan makanan yang bergizi seperti itu. Baik, jika tidak ada ditanyakan, saya tutup ya Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, silakan bisa ke laboratorium.